السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. معاشر الحاضرين jamaah a'azzakumullah, pada pertemuan kita di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-27. Kalau di tarjamah itu bab ke-27, tetapi kalau di kitab yang aslinya kebanyakan mereka menomorinya masih bab yang ke-26, yaitu bab ma jaa fin nushrah, bab yang datang menjelaskan tentang an-nushrah. Nushrah itu berarti adalah halus sihri anil mashur, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Itu nushrah. Dan di masa Nabi SAW tidaklah nushrah ini dilakukan melainkan oleh tukang sihir yang lain dan dengan sihir lagi. Jadi di masa Nabi SAW itu tidaklah melakukan nushrah, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir, kecuali dilakukan oleh orang yang memang dia tukang sihir, dan dia lepaskan sihir itu dengan cara sihir lagi. Oleh karena itulah di dalam bab ini didatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang jayyid, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anin nushrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nushrah. Tadi kita sudah jelaskan makna nushrah, melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan biasanya dulu dilakukan oleh tukang sihir lagi. Dan caranya pun dengan sihir juga, sihir lawan sihir. Jadi ini kuat-kuatan mana sihir yang lebih kuat. Maka tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang nushrah, faqala hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Tapi nanti Al-Imam Ibnu Qayyim memperinci, memang di belakang disebutkan oleh al-muallif di sini. Namun karena di hadis ini anin nushrah, para ulama jelaskan alif lam yang ada pada an-nushrah adalah alif lam
yang menunjukkan ahdi dzihn, yang artinya bahwa cara nusyrah yang dilakukan oleh orang pada saat itu yaitu cara yang keliru, cara yang salah, di mana seseorang melepaskan sihir dengan cara dibawa ke tukang sihir lagi, lalu kemudian tukang sihirnya melepaskan sihir orang lain dengan sihir yang lain. Dan ini di masa-masa sekarang ini, waliyadzubillah, ini banyak menyebar. Bahkan sebagiannya sudah tidak malu lagi, sudah di posting sekarang di media sosial. Jadi pengobatan sihir tapi dengan cara sihir lagi. Cuman memang agak samarnya adalah si orang yang melepaskan sihir ini, dia baca bismillah, ya, baca surat Al-Fatihah, tapi nanti dia bisa melakukan begini ke orang yang terkena sihir. Saya buka penglihatan Anda sehingga Anda bisa lihat apa yang Anda alami sebenarnya, gitu. Jadi ya, mata batinnya. Jadi dia suruh merem, diginiin, baca bismillah, baca Fatihah, baca bismillah, buka, dia lihat tubuhnya kayak dipenuhi ulat dan seterusnya. Jadi sihir dengan apa? Dengan sihir lagi. Jadi sempat beberapa waktu lalu ada, ya biasa di media sosial lewat, saya lihat. Terus kemudian si orang yang melepaskan sihir ini, dia bahkan bisa memanggil penyihir yang menyihir orang ini, gitu. Jadi ditanya, Anda ini utusannya siapa? Oh, utusannya dukun fulan, dan seterusnya dan seterusnya. Udah ditanya, udah sekarang kamu mundur. Dia orang yang sama, kamu mundur. Nanti saya panggilkan tuan kamu, saya suruh ke sini ya, gitu. Datang, jadi dia mundur, seakan-akan ruhnya si penyihir yang menyihir orang ini dimasukkan ke orang ini. Lalu dialog dia, kamu yang nyihir ini ya, ya, dan seterusnya. Udah pokoknya terjadi dialog lah dan macam-macam. Nauzubillah, nasallallahu alaihi. Sebagaimana kita sudah sampaikan, apabila sihir dan perdukunan masih banyak beredar, ini pertanda bahwa tadi pembahasan tentang tauhid mesti terus diulang. Karena memang ternyata masih menyebar, masih banyak. Nah, adapun melepaskan sihir dengan diruqyah yang sesuai dengan syariat, wallahu alam boleh. Wallahu alam boleh, diperkenankan, diperbolehkan. Ya, ini bukan disebut nusyrah. Maka dulunya kata-kata nusyrah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mesti tadi ngobatin sihir dengan sihir lagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan jawaban perinci, kalau begini boleh, kalau begitu boleh, tidak. Tapi langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hiya min amali syaitan, itu termasuk perbuatan syaitan. Karena apabila seseorang di terapi misalnya dengan sihir lagi, ya maka dia harus ngikutin apa yang dimau oleh syaitan itu, ya kan? Misalnya disuruh begini, disuruh begitu, ya dia harus ikut, dia harus mentaatinya, dalam rangka tadi supaya membuat syaitan itu jadi ridha, lalu kemudian mau membantu dirinya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi. Nah, di dalam hadis ini kendati pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan redaksi itu haram, tidak menggunakan redaksi itu dilarang, tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan redaksi hiya min amali syaitan, dia adalah termasuk perbuatan syaitan. Dan ini cukup sebagai larangan, az-zajr, larangan yang sangat keras, karena siapapun nggak mau mengikuti syaitan, meniru syaitan. Waqal su'ila Ahmadu anha, ditanya al-Imam Ahmad tentang nusyrah. Faqal, lalu kemudian Imam Ahmad menjawab, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah. Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud membenci semuanya.
membenci nusrah semuanya. Jadi gini, sebagaimana dalam bab jimat-jimat kita sudah jelaskan bahwa yang kuat wallahu alam adalah jimat-jimat tidak diperbolehkan seluruhnya, kendatipun yang dari ayat-ayat Al-Quran sekalipun, ditulis dari ayat Al-Quran lalu digantungkan dijadikan apa? Jimat. Yang lebih kuat tidak boleh, kendatipun itu tidak masuk dalam kesyirikan. Jimat yang berupa ayat Al-Quran tidak masuk ke dalam kesyirikan, tetapi termasuk yang tidak diperbolehkan, karena nanti itu menjadi pintu orang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran, menjadi pintu orang menyalahgunakan ayat-ayat Al-Quran. Nah begitu juga nusrah. Nusrah ini kalau dia ruqyahnya sesuai dengan aturan syariat, enggak ada masalah. Tetapi yang sering terjadi kan tadi yang kita sudah sebutkan, dia sebenarnya meminta bantuan syaitan, tapi kemudian baca ayat, baca bismillah, baca surat Al-Fatihah, sehingga orang mengira itu boleh. Bahkan tadi siang ada orang yang bertanya kepada saya tentang masalah sihir. Ustaz, ada nggak sihir putih? Katanya. Saya jawab, nggak ada sihir putih, nggak ada. Sihir putih tidak ada. Itu Harut dan Marut yang diajarkan ya sihir hitam oleh Harut dan Marut, tapi sebagai ujian kepada manusia. Makanya keduanya tidak mengajarkan itu sampai diingatkan dulu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya Harut dan Marut mengajarkan kepada seorang pun sihir sampai keduanya ingatkan berkata, jangan, kami ini fitnah, kami ujian. Kamu jangan kufur, kamu jangan belajar sihir. Tapi setelah diingatkan ternyata dia tetap bersikeras belajar, dia diajarkan, memang namanya sebagai ujian. Dia diajarkan yang berarti dia jatuh kepada kekufuran. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi. Maka menguatkan betul keyakinan akidah bahwa tidak ada yang datangkan manfaat melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mendatangkan madarat dan menolak madarat sedikit pun melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah harus betul-betul ditancapkan, ditanamkan betul keyakinan ini. Karena tidaklah menimpa kita sesuatu apapun buruk, baik, kecuali pasti datang dari Allah Rabbul Alamin. Kalau baik, agar kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau buruk, agar kita bersabar. Dan itu semuanya mendatangkan pahala dan kebaikan buat diri kita. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min." Sungguh mengagumkan keadaannya orang beriman. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan ini enggak diberikan kecuali, dan hal itu tidak diberikan kecuali kepada orang mukmin saja. Idza massal syarra, idza massatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau dia dapat hal-hal yang menyenangkan, menggembirakan dirinya, dia bersyukur, jadi kebaikan buat dirinya. Wa idza massatu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila terkena hal yang membahayakan dirinya, hartanya, badannya, lalu dia bersabar, maka itu jadi pahala juga buat dirinya. Dan yang perlu juga diingat, tidak ada yang bisa mendatangkan madarat pada diri kita sedikit pun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini harus ditanamkan betul, karena orang itu kalau lagi begini, lagi stabil begini, ya kita nggak apa-apa. Kalau lagi stabil begini kita apa? Tidak apa-apa. Tapi kalau kita lagi diuji, badannya lagi sakit, ya, lalu kemudian sedang kehilangan anggota keluarganya disebabkan karena sihir, itu lantas biasanya seringkali itu tadi ad-dajar, nggak terima, ya, marah, nggak ridha. Wah, ini gara-gara si fulan ini yang nyihir ini, gitu, dendam dan seterusnya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam saja pernah nasihati kepada seorang wanita yang anak laki-lakinya wafat, marah dia. Sabarlah bu, ittaqillaha wasbiri, bertakwalah engkau kepada Allah, bersabarlah. Apa kata sang ibu? Ilaika anni, minggir kamu,
Innaka lam tusab bi musibati. Kamu sih nggak ngalamin apa yang saya alami. Atau bahasa kitanya sekarang, kamu sih cuma ngomong doang. Kadang memang begitu tadi. Makanya dikala lapang seperti ini, terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya diriwayatkan Abu Dawud, ta'arraf ila Allah fir raha. Kenali Allah ketika kita lapang. Maksudnya terus kita beribadah kepada Allah, memperbaiki diri, memantapkan keyakinan, akidah kita, iman kita, tauhid kita dikala kita lapang. Ya'rifka fi syiddah. Ketika kita dalam keadaan sulit, Allah akan bantu, Allah akan tolong. Kalaulah belum kunjung datang pertolongan dari Allah, bukan berarti Allah mengingkari janjinya. Mungkin Allah hendak lebih meninggikan derajat kita karena ujian dan musibah yang sedang kita alami. Allahu Akbar. Jadi harus ditanamkan betul, tancapkan betul. Jadi karena hari ini kan tentu tadi siapapun orang mesti takut, khawatir sihir, khawatir. Karena itu memang merusak, naudzubillah, merusak. Tapi tadi jangan sampai kemudian kita jadi melepaskan keyakinan kita. Jadi orang kalau udah jatuh lalu kemudian sakit berat, tidak kunjung-kunjung sembuh, biasanya nanti kalau ada orang kasih saran yang aneh-aneh dia jadi ikut. Ya, kasih saran yang aneh-aneh, udah ibu kan udah berobat ke dokter ini segala macam nggak sembuh, ini mesti ada yang nggak beres gitu. Oh, saya sudah ruqyah, iya ibu sudah ruqyah, makanya datanglah ke dukun fulan. Orang lagi kayak gitu langsung bimbang, langsung bimbang itu langsung dia. Udah banyak kok yang datang sembuh, insya Allah tuh, insya Allah masih pakai. Ya, insya Allah tetap dia pakai insya Allah. Tapi kan caranya udah keliru, dia datangi orang yang salah, yang tidak tepat. Jadi memang orang-orang yang bertauhid kepada Allah Rabbul Alamin, tapi memang ini diantara penyejuk hati, embun tatkala hati kita sedang gelisah membaca perjalanan kehidupan salafun as-salih. Bahwa kesulitan yang kita alami hari ini tak akan pernah melampaui kesulitannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Itu jadi obat betul kalau kita baca sirahnya mereka. Ya, jadi obat buat kita. Bagaimana masa-masa sulit mereka hadapi dan seterusnya. Itu jadi obat. Kita ini ternyata tidak apa-apa. Artinya dibandingkan kesulitan-kesulitan yang mereka alami, belumlah seberapa. Itu makanya kita dianjurkan membaca sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Luar biasa perjalanan kehidupan mereka. Coba misalnya kalau kita mengingat perang Ahzab, perang Khandaq, kondisi terik, panas. Kaum muslimin makanannya terbatas sehingga mereka lapar. Ada mereka ganjel satu batu, Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 batu sudah. Masya Allah. Belum lagi dalam peperangan-peperangan mereka ada yang terluka dan seterusnya. Sampai salah seorang anaknya sahabat Az-Zubair bin Awam katakan, ayah saya punya luka bekas pedang di punggung atau di mana ini, tebasan pedang. Kalau beliau lagi berbaring, kata anaknya waktu setelah dia dewasa cerita, waktu saya masih kecil sering udah kering lukanya, cuman garisnya tuh menganga gitu, kayak parit mungkin bahasa kitanya tuh, Pak. Itu sering dimain-mainin tuh sama anaknya, saking dalamnya jarinya bisa masuk. Jarinya bisa masuk. Allahu Akbar. Kita bisa bayangkan bagaimana pengobatan di zaman itu tradisional dan seterusnya, nggak ada kayak sekarang dijahit, ya terus disuntik bius biar baal terus dijahit, nggak ada, sehingga lukanya tuh menganga gitu, sampai keringnya masih menganga gitu, bekas pedang. Anaknya sampai main jari-jarinya dimasukin bisa gini gitu, nggak rapat gini lagi, saking menganganya lebarnya, jadi kering pun jadi menganga begitu. Allah musta'an. Sampai seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana kondisi mereka, sulitnya mereka pada saat itu, mereka perjuangkan agama ini bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam
ya harta mereka, ya jiwa dan raga mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak main-main. Sehingga dengan begitu kita semakin mengerti. Wih, belum seberapa. Kita ini masih alhamdulillah nikmat, makanan masih bisa ketemu, masih Allahu Akbar. Pagi bisa makan, masih siang masih bisa makan, air masih bisa dapat. Allahu Akbar, nikmat. Tapi ngeluhnya udah kayak kiamat terjadi. Sallallahu alaihi. Ngeluhnya luar biasa. Oh, ini begini, ini begitu, ini begitu, ini gara-gara si fulan, ini gara-gara si alan, ini gara-gara ini. Itu si zalim si Allah musta'an. La ilaha illallah. Apalagi tadi diuji dengan penyakit. Wah, penyakitnya aneh ini. Enggak ada ini di sini, enggak ada di situ. Waduh. Ini dokter lihat cek semua enggak ada. Wah, itu dah luar biasa, itu udah paniknya itu. Udah langsung, wah ini penyakit non medis ini. Ini mesti ada ini. Waduh, akhirnya ya cari. Udah cari. Kayak tadi dengan cara yang dibolehkan syariat, merasa belum diberikan kesembuhan, akhirnya mulailah syaitan sedikit-sedikit menghembuskan, kadang lewat manusia, kadang dalam dadanya mulai keraguan akan kebesaran Allah, akan keagungan Allah. Mulai ragu nih, mulai nih. Saya kok nggak sembuh ya Allah. Mulai hati mulai penuh keraguan, kebimbangan. Datang orang bisikin, kasih tahu, datang aja ke dukun ini, ke dukun itu, nggak apa-apa, itu sihir putih ya. Dan seterusnya. Akhirnya kemudian goyang, terjerumus. Na'udzubillah. Wa fil Bukhari an Qatadah, dan dalam Sahih Bukhari dari Qatadah, qultu li ibn al-Musayyab, aku bertanya kepada Sa'id bin al-Musayyab, rajulun bi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atih, ada orang yang kena sihir atau dia dihalangi dari istrinya. Artinya dihalangi dari istrinya ini, dia nggak bisa mendekati istrinya, jadi seakan-akan nggak suka gitu sama istrinya. Ini yang disebut di ayat yang sudah kita bahas, ini sihir tafriq namanya, memisahkan antara suami dan istri. Jadi walaupun dia serumah, jadi yang ini nggak senang, yang ini nggak suka, yang ini benci, yang itu benci. Ya, yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara seseorang dengan istrinya atau dengan suaminya. Lalu ketika ditanyakan kepada Sa'id bin Musayyab, ayuhallu anhu aw yunashar, boleh enggak dihilangkan darinya sihir atau dilakukan kepadanya nushrah? Qala la ba'sa bih, enggak apa-apa. Innama yuriduna bihil islah, yang diinginkan adalah islah, memperbaiki. Fa amma ma yanfa falam yunha anhu, adapun yang bermanfaat maka tidak dilarang. Nah, di sini terkait dengan perkataannya Sa'id ibnu al-Musayyab, ini tabi'in, seakan-akan mengesankan bahwa nushrah, yaitu melepaskan sihir dengan sihir lagi, boleh, seakan-akan begitu. Tetapi memang dijelaskan bahwa nushrah itu ada beberapa cara. Ya, ada beberapa cara yang enggak diperkenankan, yang tidak sesuai dengan syariat. Yang nggak boleh adalah yang tidak sesuai dengan syariat. Jadi dulu saya baca di salah satu syarah dari Kitab Tauhid, itu dikutipkan dari Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Jadi dahulu ada caranya nushrahnya begini. Jadi misalnya orang itu kena sihir, atau semisalnya kayak tadi sihir tafriq, itu ada kapak yang punya dua sisi, dipanaskan sampai panas menyala. Biasalah besi dipanaskan sampai menyala, ya, lalu kemudian dikencingin sama orang yang terkena sihir itu sampai kemudian padam. Itu katanya namanya juga cara nggak sesuai syariat. Katanya dengan sebab itu hilang apa? Sihirnya.
Nah, yang itu jelas tidak boleh itu. Itu nggak sesuai dengan syariat. Cara yang kedua, dikumpulkanlah dari beberapa jenis bunga, direndam, dipanasin, itu sampai airnya dari bunga itu, sari bunga itu bercampur. Mungkin kalau kayak sekarang mandi kembang lah ya. Kalau kayak sekarang apa? Mandi kembang lah. Itu dicampur, terus setelah dicampur dimandikan kepada orang yang terkena sihir. Nah, itu juga nggak ada itu riwayatnya. Nah, sekarang terkait daun bidara. Ini kan lagi rame booming ini. Memang ada riwayat tapi hanya sampai kepada Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih ini tabi'in. Jadi dihancurkan itu daun bidaranya, dicampur dengan air baru dipakai buat mandi. Tetapi wallahu a'lam, ini riwayat dari Wahab bin Munabbih tabi'in, tidak datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian para ulama katakan ya bisa diambil, bisa tidak, namanya dari tabi'in. Sebagian mengatakan tidak, karena tidak tahu ini Wahab bin Munabbih ngambil sumbernya dari mana. Adapun tentang mandiin jenazah pakai daun bidar, itu sahih. Mandikan jenazah dengan daun bidara, airnya dicampur dengan bidara, itu sahih hadisnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kaum wanita untuk memandikan putrinya yang wafat, Zainab ya la'allahu, itu kemudian dicampurkan dengan daun bidara, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya sahih ya. Makanya kalau kemudian muncul bahwa daun bidara itu adalah ditakutin oleh syaitan, wallahu alam, tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Ini enggak boleh sembarangan, ini ilmu. Kita lagi bicara ilmu ya. Kita tidak sedang bicara menyudutkan si fulan atau si alan, enggak. Bicara ilmu. Gitu. Tidak ada, saya belum dapati dalil bahwa daun bidara itu syaitan takut sama daun bidara. Enggak. Tidak. Begitu. Adapun misalnya ada sebagian orang mau mengambil pendapatnya atau pandangannya Wahab bin Munabbih, saya tidak bisa larang, tabi'in. Tapi kemudian mengatakan bahwa daun bidara, syaitan takut sama daun bidara, nah ini butuh hujjah, butuh dalil, karena ini perkara gaib, perkara gaib. Sebagaimana kita juga nggak bisa katakan bahwa kemenyan, bunga itu makanannya jin, kan butuh dalil, nggak sembarang aja asal duga-duga, tebak-tebak. Ini butuh ilmu, dan ini perkara gaib. Ya, sekali lagi kita sedang bicara ilmu. Kita sedang berbicara ilmu. Kita sedang tidak menyudutkan seseorang, fulan, alan, tidak boleh begitu. Dan kita tetap bicara ilmu. Ya, siapapun kita mungkin keliru, mungkin salah, mungkin keliru, mungkin salah, mungkin ada yang dia baca belum diteliti lebih dalam lagi dan seterusnya. Nah, itulah manusia, ada kekurangannya. Tetapi tadi, jadi kita tidak bisa kemudian katakan atau pastikan bahwa itu daun yang ditakutkan oleh atau ditakuti oleh syaitan. Jadi ini yang diperkenankan adalah nushrah dengan cara yang benar. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Hasan Al-Basri, la yahullu sihra illa sahir. Tidaklah bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir lagi. Ini bukan berarti kemudian Al-Hasan Al-Basri membolehkan, tapi biasanya tidak bisa melepaskan sihir kecuali tukang sihir lagi. Namun tentu yang bukan tukang sihir juga bisa, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruqyah, dengan baca ta'awudz, dengan doa-doa, dengan minum obat-obat yang dimubahkan atau hal-hal yang dibolehkan seperti zam-zam dan seterusnya. Maka berkata Imam Ibnu Qayyim, an-nushratu hallus sihri 'anil mashhur. Yang disebut dengan nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wa hiya naw'an. Dia ada dua macam. Yang pertama, ahaduhuma hallun bisihrin mithlihi. Melepaskan sihir dengan sihir lagi. Wa huwa alladhi min 'amali syaitan. Ini yang tidak boleh. Ini yang termasuk perbuatan syaitan. Wa alaihi yuhmalu qawlu al-Hasan. Dan dengan yang seperti ini, bahwa melepaskan sihir dengan sihir lagi, ini maksud dari perkataannya Al-Hasan Al-Basri.
Tidaklah melepaskan sihir kecuali tukang sihir, artinya dengan sihir lagi. Sehingga gimana prakteknya? Fayataqarrabun nashir wal muntashir ila syaitani bima yuhibbu. Orang yang melakukan terapi, an-nashir ini yang melakukan nusyrah, wal muntashir dan yang minta diperlakukan nusyrah pada dirinya, kedua-duanya sama-sama mendekatkan diri kepada syaitan dengan mengerjakan apa yang dicintai oleh syaitan. Tadi itu. Jadi kalau dengan sihir lagi, kedua-duanya ini sama-sama berusaha untuk supaya dibantu oleh syaitan yang lain melepaskan sihir tersebut. Fayubtilu amalahu 'anil mashhur, sehingga dibatalkan amalnya syaitan itu dari tukang sihir itu. Artinya bisa kemungkinan dia minta bantuan syaitan lagi, atau memang syaitannya dia juga yang menjadi penyebab atau pembawa sihir, setannya dia juga, lalu tukang sihirnya minta supaya si setannya ini melepaskannya dengan mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh syaitan tersebut. Ini akhirnya apa? Kita taat kepada syaitan. Na'udzubillah. Nasallallahu nafal afiyah. Akhirnya kita jadi orang yang taat kepada syaitan. Jadi ngikutin syaitan. Jadi nyembah syaitan. Ini nyembah syaitan ya taat. Bagian daripada menyembah syaitan ya taat. Syaitan suruh begini, syaitan suruh begitu, kamu mandi berendam di sini, di situ, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini termasuk pembahasan yang sangat luas sekali, karena nanti ada beberapa athar yang mengesankan boleh melakukan beberapa ini. Dan ini harus hati-hati, karena ini bukan main-main babnya ya, harus berhati-hati. Namun jelas nanti Imam Ibnu Qayyim jelaskan. Adapun yang kedua ini, wasani an-nusyratu birruqyah, nusyrah dengan ruqyah, wat ta'awudzat, baca ta'awudz, wad da'awat dan doa-doa, wal adwiyah al-mubahah dan obat yang boleh. Jadi misalnya ada orang ingin konsumsi daun bidara, bidara dikapsulin diminum, boleh? Boleh. Kita nggak katakan itu haram. Tapi tadi mengklaim ini daun yang ditakuti oleh syaitan, ya ini perlu dalil gitu. Tapi konsumsi tafadhol aja, silakan. Tapi kalau kemudian diklaim ini adalah dari Rasulullah, ya perlu dalil. Gitu ya. Kan pada dasarnya kita mengkonsumsi obat-obatan yang mubah, boleh enggak? Boleh. Anda misalnya minum obat-obatan dari para dokter, ya, ditanyain dalil enggak? Enggak ada kan yang tanyain dalil, enggak ada. Ya, mana dalilnya, hukumnya minum paracetamol? Ya enggak ada lah. Karena pada dasarnya dia apa? Mubah. Gitu. Sebagaimana misalnya, kecuali yang ada nas mansus seperti al-habbatus sauda, ya kan? Itu ada nasnya enggak? Ada dalilnya enggak? Ada habbatus sauda misalnya. Itu juga kan nanti dilihat nih, habbatus saudanya orang zaman sekarang nih udah dicampur macam-macam enggak? Nah, itu juga itu harus diteliti. Jenisnya apa dan seterusnya gitu. Habbatus sauda hadisnya sahih. Cuman nih habbatus saudanya orang Indonesia dicampur apa ini? Ya? Dicampur kuaci atau apa itu kan? Ya ini yang kadang enggak amanah, orang yang enggak amanah. Orang kitanya kadang enggak amanah. Misalnya madu, ada dalilnya minum madu? Ada dalil, cuman madu yang kita dapat sekarang ini gimana prosesnya? Gitu ya. Madu hadis sahih, enggak ada masalah. Ayat Al-Qur'an hak, hadis Nabi hak. Cuman sekarang ini kadang ada madunya dicampur apa dan seterusnya ya. Nah, ini yang bermasalah kan perilaku kitanya. Bukan nasnya, bukan dalilnya yang kemudian, loh kok madu sekarang ini ya misalnya kurang begitu terasa faedahnya. Oh, ini karena mungkin perilaku kitanya juga. Jangan-jangan madunya bagus tapi cara konsumsi kitanya salah. Tuh, ada juga masalah. Karena di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang sakit perut, suruh minum madu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia minum madu. Tapi apa yang terjadi? Rasul, kok tambah sakit perut saya.
Apa kata Rasulullah SAW? Katakan, kadzabaka batnuk, perutmu mendustaimu. Gimana ceritanya? Ini maksudnya apa? Perutnya mendustai. Maksudnya Anda bisa jadi minum dalam kondisi di mana kondisi tubuhnya sedang nggak match sama itu madu. Disilahkan oleh sebagian para orang yang ahli di bidang ini, katakan sindrom tubuh kita lagi mungkin kurang bagus. Jadi bukan masalah madunya, bukan, tapi kitanya atau jangan-jangan konsumsinya yang salah, kurang tepat dan seterusnya. Atau kalau kayak zaman sekarang, ini madunya dari mana ini dan seterusnya, ya. Boleh, diperkenankan. Fahada jaizun. Maka yang seperti ini diperkenankan, diperbolehkan. Ya, hal seperti ini tadi nusyrah, melepaskan sihir dengan ruqyah, dengan ta'awudzat, baca ta'awudz, dengan berdoa dan seterusnya. Fahada jaizun, yang ini boleh, yang ini diperkenankan, yang ini dibolehkan, tidak ada masalah dalam masalah ini, selama tidak ada kesyirikan di dalamnya, selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya. Maka meminta bantuan kepada syaitan apabila kesyirikan, ya kita jatuh pada kesyirikan. Jadi syaitan ajak kita untuk berbuat kesyirikan, kita ikut, ya jatuh pada kesyirikan. Syaitan ajak kita kepada maksiat, kita ikut, ya kita jatuh pada kemaksiatan. Nauzubillah. Wassallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah merupakan perkataan yang menghilangkan tadi keraguan-keraguan bahwa tadi melepaskan sihir itu bisa dengan cara ruqyah dengan Al-Quran. Dan perlu kita sampaikan juga di sini ada hal penting bahwa bisa jadi orang saleh kena sihir. Orang saleh, orang taat kena sihir, bisa jadi. Kok bisa? Iya, namanya tadi Allah kehendaki. Kan manusia itu ada. Kalau Rasulullah SAW beda. Kalau Rasulullah SAW terkena sihir memang supaya nantinya jadi syariat buat kita, sehingga tahu bagaimana diantara caranya meruqyah diri kita dengan baca suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan seterusnya. Tapi orang soleh bisa kena sihir nggak, Bang? Bisa kena sihir. Jadi nggak ada yang istilahnya orang soleh kok nggak mempan sihir, enggak. Namanya manusia ada lalainya, enggak? Ada lalainya. Bisa kena sihir, bisa. Ada satu kisah seorang wanita hafizah, penghafal Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Seingat saya di Riyadh itu. Kena sihir. Dia wanita yang salihah, yang taat, kena sihir. Dia terus bersabar, mohon kepada Allah, berdoa agar dilepaskan dari sihir tersebut. Gitu. Itu dalam rangka apa? Ya tadi mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Kalau dia bersabar, Allah berikan kepadanya pahala yang besar. Jadi tidak lantas kemudian setiap orang kena sihir terus kemudian wah ini berarti ini begini dan seterusnya. Enggak. Ini perlu kita ingat. Semua atas izin Allah. Ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Memang tadi kita tidak pungkiri, tadi kita semua takut akan bahaya-bahaya yang menimpa pada tubuh kita, pada keluarga kita, pada harta kita, dan ini termasuk bagian daripada fitnatil mahya. Fitnah ketika hidup, merusak badan, merusak harta, merusak keluarga, merusak jiwa kita, mendatangkan kematian. Itu termasuk fitnatil mahya yang kita juga diperintahkan oleh Allah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuk kita diperintahkan mohon perlindungan, termasuk itu bagian dari fitnatil mahya. Tetapi tadi kita jangan sampai kemudian ragu, ya. Bahkan berkata Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan firman Allah yang di surat Al-Isra ke-82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmah bagi orang-orang mukmin. Berkata Imam Ibnul Qayyim, minal Qur'an, min di sini menjelaskan jenis. Jadi artinya Al-Qur'an seluruhnya, bukan litaba'id, bukan untuk sebagian, seluruhnya obat bagi penyakit apa saja. Fahuwa shifaa'un lil qulub, dia menjadi obat bagi penyakit hati.
Apa saja? Min da'il jahal, penyakit kebodohan. Wasyakki warraib, penyakit keraguan-raguan, kebimbangan. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, falam yunzilillahu minas sama'i shifaan qattu a'ammu wala anfa wala a'zam wala anja fi izalati da' minal Quran. Tidak ada sesuatu yang Allah turunkan dari langit sebagai obat yang lebih umum, yang lebih bermanfaat, yang lebih agung dalam menghilangkan penyakit melainkan Al-Quran. Itu makanya mukjizat yang terbesar Nabi SAW adalah apa? Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran, mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya, menghafalkannya, itu bagian daripada kita sedang berobat dalam tanda kutip dengan cara yang syar'i. Ya, terlebih lagi al-mu'awwidzat atau dikenal juga al-mu'awwidzatain. Ya, termasuk ya di dalamnya di antara para ulama memasukkan suratul Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, termasuk juga ayatul Kursi. Mungkin ini termasuk surat yang paling sering kita baca. Bahkan ini ada penjelasan penting ini dari Al-Imam Muhammad ibn Muflih Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, min a'zami ma yutahassanu bihi min as-sihr wa min anfa'i ilajin lahu, termasuk sesuatu yang sangat agung yang bisa dijadikan oleh seseorang benteng dari sihir atau mengobati sihir setelah dia terjadi. At-tawajjuhu ila Allah, menghadapkan seluruh dirinya kepada Allah. Menghadapkan seluruh dirinya kepada Allah, wa tawakkulul qalbi wal i'timadu alaih, bertawakal hatinya, bersandar hanya kepada Allah. Nah, ini disebut pertama, sungguh-sungguh memohon kepada Allah, menghadapkan seluruh dirinya kepada Allah, bertawakal dan bersandar kepada Allah, wa ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah, wa du'a, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya. Jadi kadang kita tuh kalau dikasih tahu doa, masa cuma doa gitu, menganggap remeh, masa cuma doa gitu ya, masa cuma doa. Itu yang pertama, jelas ya, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disyariatkan, bersungguh-sungguh mohon kepada Allah Rabbul Alamin, dan bersabar ya, dan bersabar. Nah, yang pertama tadi diperbolehkan, disyariatkan. Nah, adapun yang diperselisihkan ya tadi, melepaskan sihir dengan sihir. Dan ini yang lebih kuat, wallahu a'lam, tidak diperkenankan. Melepaskan sihir dengan sihir lagi, wallahu a'lam, yang lebih kuat, hal ini tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Walaupun tadi ada sebagian riwayat yang mengesankan bahwa hal tersebut diperkenankan, diperbolehkan. Maka oleh karena itulah nusyrah, melepaskan sihir dengan sihir lagi, ini haram, tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, karena itu malah madarat buat dirinya. Adapun berobat ya dengan cara yang boleh, yang halal, yang itu yang diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Kita dengarkan adzan dulu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa ala ma ba'd. Ini ada beberapa pertanyaan. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa bacaan Al-Quran adalah obat bagi seluruh penyakit. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana caranya kita menggunakan bacaan Al-Quran sebagai obat. Apa dengan cara misal ketika kita sedang sakit kemudian membaca Al-Quran dengan niat agar Allah mengangkat penyakit kita? Yaitu diantaranya, termasuk dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, yaitu ketika beliau meruqyah salah seorang memimpin satu suku Arab yang terkena sengatan kalajengking. Di satu riwayat disebutkan dibacakan surat Al-Fatihah lalu ditiupkan di tempat yang terkena sengatan kalajengking itu. Ya, di sebagian riwayatnya disebutkan ditiupkan di tangan lalu diusapkan di tempat yang sakit itu. Itu diantaranya caranya.
Ini termasuk ruqyah untuk penyakit zahir ya. Untuk penyakit zahir, penyakit. Jadi ruqyah bukan hanya untuk karena penyakit kesurupan, sihir, bukan. Termasuk penyakit zahir tadi kena sengatan kala jengking. Apakah metode ruqyah yang tidak sesuai sunnah bahkan cenderung mirip cara-cara perdukunan bisa termasuk sihir juga? Ini harus jelas yang kayak gimana. Caranya seperti apa? Kalau caranya misalnya dibacakan lalu kemudian ditiupkan, masih seperti tadi kita sebutkan ya. Ditiupkan ya, diusapkan ke badan, masih itu masih di dalam bagian yang diperkenankan. Ya makanya perlu detail nih, yang mana yang dia maksudkan yang enggak sesuai. Termasuk ini pertanyaan, bedakan ruqyah dengan nushrah. Sedangkan sudah disamarkan dukun-dukun sekarang baca Al-Quran. Ya tadi yang saya sampaikan, dia mengaku bisa membuka mata batin. Nah, ini bukan ruqyah ini. Ya, dia ngaku bisa ngundang ruhnya si tukang santetnya. Nah, ini bukan, wallahu alam, tidak termasuk ruqyah yang syar'iyah. Ruqyah syar'iyah ya dibacakan sambil dipegang kepalanya boleh. Diusapkan boleh, ditiupkan boleh. Kalau memang tadi mesti ada dalam riwayat tata cara seperti itu. Garam ditabur depan rumah boleh. Ini untuk apa garam ditabur ya? Garam ya buat masak itu. Ya, garam ditaburkan itu ya. Buat masak ya, garam dibuat masak. Maka tadi kan perlu dalil ini takut itu ya. Begitu. Setidaknya dalil kauni qadari. Ada enggak penelitian gitu. Itu kan harus ada juga penjelasannya. Kalau sebab syar'i ya butuh dalil. Kalau sebab kauni qadari ya butuh penelitian. Wallahu alam. Bagaimana hukum pakai susuk ditanam di badan apabila pelakunya sudah berobat tapi susuknya belum dibuang karena sulit? Apakah mempengaruhi ibadahnya? Wallahu alam, tidak pengaruhi. Ya, saya juga nggak tahu ini prosesnya seperti apa tuh tanam susuk ngeluarinnya. Wallahu alam, saya nggak ngerti persis juga itu. Itu susuk segitu gedenya dimasukin gimana ceritanya itu? Ini susuk yang buat goreng itu ya. Lain lagi. Ya itu lain lagi yang itu. Ya gitu, wallahu alam tidak. Ini pertanyaan, ada 3 pertanyaan agak keluar dari tema. Yang pertama, bagaimana jika seseorang mimpi bertemu Allah? Wallahu alam enggak ada ini. Ini mimpi ketemu Allah enggak ada. Wallahu alam, ini perkara besar ini. Perkara besar, mimpi berjumpa Nabi saja harus diteliti sifat-sifatnya, ciri-cirinya benar apa enggak kan, ini apalagi bertemu Allah, gimana ini? Wallahu alam enggak ada ini, enggak ada. Ini khawatir nanti tipu daya, termasuk bagian daripada tipu daya syaitan. Lalu kemudian, apakah termasuk zalim? Kita tidak menyusui langsung kepada anak karena kita sibuk bekerja. Terus anaknya disusui siapa? Ya, kalau disusui sama orang lain gimana? Boleh. Mempekerjakan dulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kan gitu. Minta orang lain atau dipekerjakan untuk menyusui anaknya yang nanti jadi ibu sepersusuan dia. Boleh. Ya, tidak masalah. Yang penting jangan kemudian dia diabaikan. Nanti kalau susu sapi, wah itu nanti ada pembahasan panjang lagi. Ya, pembahasan panjang lagi karena cocok enggak, sesuai enggak apa yang terkandung pada susu sapi dengan si bayi, kebutuhan si bayi dan seterusnya. Nah kan itu. Ya. Benarkah ada azab kubur bagi wanita yang tidak menyusui anaknya? Saya belum tahu dalilnya ini. Gitu. Ya, jadi kalau dia zalim, ya zalim berpotensi mendatangkan azab di dalam kubur. Berbuat kezaliman memang berpotensi menyebabkan adanya azab kubur. Tapi kemudian menspesifikkan ini karena tadinya ya dahulunya wanita anaknya dia susui tapi kemudian juga disusui sama orang lain juga ada, dan itu boleh diperkenankan. Ustaz, saya punya teman, dia baru menyelesaikan kuliah dan dia berjanji untuk meninggalkan maksiat, tapi ketika selang berapa hari jatuh maksiat lagi, terus seperti itu, seperti nonton hal-hal yang gak baik, lalu tobat lagi, masih tergoda lagi, balik lagi, begitu lagi dan seterusnya.
Bagaimana tuh Ustaz? Nikah jawabannya. Jawabannya apa, Pak? Nikah. Pemuda itu menikah. Segera menikah pemuda. Jadi wallahu a'lam. Kalau saya lebih cenderung memilih fatwa para ulama di zaman sekarang ini wajib nikah, bukan lagi mustahab. Bukan lagi cuman dianjurkan, bukan. Tapi apa? Wajib. Karena itu tadi bahaya, ujiannya berat. Apalagi para pemuda, ya Allah ya Rabb, kuliah, masya Allah, temannya perempuan-perempuan, la ilaha illallah, Allah musta'an. Ya, gitu. Kalau tanda-tanda orang kena sihir menurut perspektif syar'i seperti apa? Wallahu a'lam. Pokoknya kalau memang ada hal-hal yang tidak ndak kelihatan bermasalah, ya ruqyah. Kita nggak mesti harus duga-duga orang penyakit zahir aja boleh diruqyah kok. Kita juga harus nggak jadi orang yang ahli mendeteksi sihir, gitu ya. Jadi nggak ada tuntutan kita harus jadi orang yang ahli dalam mendeteksi sihir. Kemungkinan ada, gitu. Tapi mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hutang riba yang belum apa? Ada hutang yang sisa riba, hutangnya udah dibayar. Yang dia riba, dia yang terjerat apa dia yang ngutangin? Oh, dia terjerat. Ya, wallahu alam. Kalau hutangnya, jadi ada orang yang wafat, dia bertawakal kepada Allah, ya itu boleh dia begitu. Berdoa, dia hanya berdoa kepada Allah, tidak mau diruqyah sama orang lain, masalah itu. Lalu kemudian dia wafat, ada hutang, bayarkan hutangnya. Terus kemudian ada riba. Jadi misalnya dia terjerat riba, hutang yang pokoknya sudah dia bayar, kelebihan ribanya belum dibayar, ya itu wallahu alam tidak masalah, dia tidak wajib membayarnya. Tapi yang memang menjadi hutang pokoknya dia wajib bayar. Kalau enggak ya keluarganya dari orang yang wafat ini yang apa? Yang membayarkan dari hartanya orang ini kalau ada. Ya, dari hartanya orang ini bayarkan. Adapun yang tadi kelebihannya memang itu riba, ya enggak wajib dia bayar karena memang itu bukan yang wajib dia untuk bayar. Dan semoga Allah Rabbul Alamin jadikan sebab itu sebagai penggugur dan penghapus dosa-dosanya. Tapi kalau yang hutang tadi tetap harus apa? Dibayar. Nggak bisa ya, itu nggak bisa itu. Kalau yang hutang pokoknya tadi itu memang nggak bisa dimaafkan begitu saja, nggak bisa, tidak bisa. Dibayarkan hutangnya yang itu. Adapun yang kelebihan riba itu enggak. Lagi pula kalau lembaga-lembaga riba orang yang udah wafat dianggap hilang kok itu. Kalau lembaga riba, tapi kalau individual belum tentu mau dia. Tapi kalau yang dia terjerat ribanya dari satu lembaga misalnya, dia mati, udah selesai itu Pak. Tapi kalau yang perorangan, ya rentenir mandiri, ada lagi rentenir mandiri gitu. Waliyadzubillah, wah itu nggak bisa tuh, susah kan, dikejar-kejar terus tuh. Tapi kalau ditanya hukumnya, dia tidak wajib melunasinya. Ya, dia tidak wajib membayarnya. Jadi kalau ada orang yang datang, ya minta aja tuh sama dia gitu. Kan dia udah mati, ya udah minta aja sama dia. Begitu, karena memang tidak ada kewajiban untuk melunasi. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.